Halo adik-adik, nah, ketemu lagi dengan Kak Dikson. Video kali ini kakak akan menjelaskan materi baru ya tentang integral. Ya, apa itu integral? Nah, sebenarnya integral ini adalah salah satu dasar atau fundamental dari pelajaran kalkulus 1. Ya, hanya kalau di SMA ada beberapa yang sudah menerapkan kalkulus, tapi ada juga yang masih integral biasa aja. Ya. Nah, kali ini kakak akan coba menjelaskan tentang konsep dari integral tapi menggunakan bahasa yang lebih sederhana ya, yang mudah dimengerti sehingga kalian mudah memahami integral itu apa gitu ya. Nah, belajar tentang fungsi komposisi. Jadi ini yang kemarin yang kita sudah belajar di video sebelumnya. Gimana cara memahami dengan cara yang lebih mudah. Inverse itu sederhananya adalah fungsi kebalikan atau kebalikan dari kita tahu sebenarnya dia akan berubah. Fungsinya tidak dua x plus satu per sama ya yang bicara. Nah, jadi sebenarnya integral ini adalah suatu teknik untuk mencari luas di bawah kurva. Ya, di sini contohnya, kakak sudah buatkan satu buah kurva. Ya, ini sumbu x, ini sumbu y, dan ini adalah kurva fx. Nah, kalau kita mau mencari luas di bawah kurva, berarti mana luas di bawah kurva? Luas di bawah kurva adalah yang ini ya. Nah, ini yang kita mau cari. Ini adalah luas di bawah kurva. Nah, kalau kita mau mencari luas di bawah kurva ini, bagaimana caranya? Ya, kalau kita lihat nih, ini kan bentuknya mirip dengan persegi panjang ya. Ya nggak? Kalau kita tarik garis nih dari titik ini ke titik sebelah sana. Nah, ini misalnya. Ya, ini akan berubah menjadi persegi panjang, betul ya? Ini adalah persegi panjang. Nah, kalau kita mau menghitung luasnya, berarti persegi panjang itu rumusnya apa? Luas persegi panjang itu kan rumusnya P kali L ya, panjang kali lebar, dimana panjangnya adalah yang bagian bawah yang ada pada sumbu X dan lebarnya adalah yang ada pada sumbu Y gitu. Jadi P nya ini apa? P nya adalah jarak dari A ke B ya. Jarak dari A ke B ini apa? Kita bisa buat sebagai delta X ya nggak? Delta X ya, delta X. Nah, delta X itu apa? Maksudnya misalnya A ini adalah X1, B ini adalah X2, misalnya gitu. Berarti X2 dikurang X1. Intinya delta itu adalah selisih jarak dari 0 ke B dikurang selisih dari jarak 0 ke A. Ini adalah delta X. Jadi yang hanya bagian dari A ke B nya aja. Nah, itu kan betul ya. Ini panjangnya, lebarnya apa? Lebarnya itu adalah Y ini kan. Ya nggak? Lebarnya kan dari sini. Nah, tinggi ini kan dari 0 sampai sini. Jadi kita bisa buat Y atau kita buat Fx ya. Jadi lebarnya adalah Fx. Nah, gini ya. Nah, hanya kalau kita lihat sebenarnya ini kurang akurat. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang ikut terhitung akhirnya gitu. Contohnya misalnya bagian ini. Nah, bagian ini kita jadi ikut hitung kan. Ya nggak? Ditambah lagi misalnya yang sini nih yang harusnya terhitung tapi kita nggak bisa hitung karena dia tarik garis lurus. Nah, artinya kalau kita menggunakan seperti ini, menghitung dengan persegi panjang yang besar begini, ini perhitungannya kurang akurat. Nah, gimana caranya supaya lebih akurat? Caranya adalah kita coba pecah-pecah lagi perseginya, kita potong-potong lagi supaya kita dapat persegi yang agak lebih kecil. Nah, contohnya begini, kita potong-potong lagi perseginya. Jadi kakak potong dari sini, potong, tiga. Nah, kakak potong begini. Ya, ini akan jadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi, ya nggak? Akhirnya delta X-nya adalah kita hitung misalnya yang bagian pertama ya, A-nya kakak geser, misalnya nih A sini. Jadi delta X-nya yang di sebelah sini ya. Nah, ini adalah delta X. Ini delta X-nya kakak perkecil lagi dari persegian. Nah, jadi kita akan dapat bangun yang lebih kecil lagi kan? Ya nggak? Akibatnya bagian yang hilang ini akan semakin kecil gitu ya. Jadi kalau kakak buat kotak-kotak, nanti kotak-kotaknya jadi gini. Dia akan lebih lagi sedikit. Nah, tapi lebihnya itu nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu.
Ya, jadi sisa yang bolong-bolong atau bagian-bagian yang tidak terhitungnya itu semakin kecil, ya enggak? Nah, ya kan, betul ya. Jadi semakin kecil, akibatnya kita akan dapat perhitungan yang lebih akurat lagi. Kalau kita tinggal jumlahkan aja, dari sini bangun yang pertama, ya persegi panjang yang pertama ditambah persegi panjang kedua, ketiga, keempat, kita jumlahkan aja semua. Nah, gitu. Kita akan dapat luas daerah di bawah kurva yang lebih akurat. Tapi tetap aja, ya masih ada bagian-bagian yang nggak kehitung. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita buat delta x-nya lebih kecil lagi, gitu ya. Delta x ini kita buat lebih kecil lagi, ya, sampai hampir seperti sebuah titik lah, kira-kira gitu. Kita tarik lagi nih, kecil gitu. Nah, delta x itu sampai kecil, ya, sampai delta x itu mendekati 0, kira-kira gitu, sampai akurat, ya. Dan baru kita hitung satu-satu sampai ujung sini. Nah, kalau kita lakukan cara itu, ya otomatis kita akan kesusahan sendiri, ya. Kenapa? Karena kalau kita potong-potong terus sampai kecil, bisa jadi potongan-potongan ini ribuan bahkan ratusan ribu untuk kita hitung, gitu ya, karena terlalu banyak. Nah, makanya kita menggunakan salah satu konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu limit fungsi. Ya, jadi kita gunakan aja limit fungsi. Ya, kita gunakan limit fungsi. Jadi limit delta x mendekati 0. Ya, delta x mendekati 0 dari sigma, ya, i 1 sampai ke n dari fx dikali dengan delta x. Nah, kita gunakan ini, limit ini, ya. Jadi limit delta x mendekati 0. Jadi delta x ini kita buat mendekati 0, ya. Dari mana? Dari bangun yang pertama sampai bangun yang kesekian, ya. N-nya ini kesekian, gitu. Nah, terus kali dengan ini P kali L kan? Delta x kali fx. Nah, ini P kali L. Nah, inilah yang sebenarnya dimaksud dengan integral itu, gitu. Hanya kita nggak menggunakan ini, tapi kita menggunakan notasi integral. Jadi notasi integral itu bentuknya seperti cacing, ya, atau seperti kepala angsa. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini notasi integral. Notasi integral dari mana? Dari A ke B kan? Dari A ke B. Nah, dari A ke B, fx, ya, ini fx dikali dengan dx. Nah, inilah notasi integral. Nah, dx ini apa? Dx ini adalah delta x mendekati 0. Nah, inilah dx. Nah, jadi yang kita gunakan adalah notasi integral ini untuk menghitung luas di bawah kurva. Nah, kira-kira gitu. Lalu bagaimana cara mengoperasikan integral? Bagaimana cara kita menghitung integral? Nah, kita akan bahas di bagian integral yang selanjutnya.